Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 6 SD. Untuk kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Baik, segera kita mulai. Aturan operasi hitung bilangan. Yang pertama, operasi bilangan yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan dahulu. Kemudian yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan dahulu adalah perkalian atau pembagian. Kemudian yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Nah, kali ini kita akan menguraikan aturan-aturan yang ada di sini. Ada 3 ini, kita akan berikan contoh-contoh penerapannya. Yang pertama, operasi bilangan yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan dahulu. Kita beri contoh dulu. Nah, negatif 25 ditambah 50 dikurangi negatif 5. Yang dikurung adalah 50 dikurangi negatif 5. Maka kita tulis dulu sama dengan soalnya ya, di sebelah kanan. Nah, yang saya kasih warna yang berbeda itu adalah yang di tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana yang tidak di dalam tanda kurung? Maka yang tidak di dalam tanda kurung, ini angka negatif 25 ini, bilangan negatif 25 ini harus ditulis lagi. Nah, seperti ini ya. Termasuk ditambahnya ya, negatif 25 ditambah itu ditulis dulu, kemudian yang di dalam kurung kita tulis hasilnya. 50 itu kalau dikurangi negatif 5 itu hasilnya adalah 55. Maka selanjutnya negatif 25 ditambah 55. Kita bisa mengerjakannya dengan mengingat sifat komutatif atau pertukaran. Jadi penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan sifat komutatif atau dibolak-balik sama saja. Tapi bukan pengurangan loh ya. Kalau pengurangan nggak boleh, tidak bisa. Komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Jadi negatif 25 ditambah 55 itu bisa ditulis 55 ditambah negatif 25 ya, atau sama dengan 30. Baik, matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjutkan. Operasi bilangan yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan dahulu. Ini masih sama dengan yang pertama tadi. Contoh lagi. Negatif 5 kali 20 ditambah negatif 14 dibagi negatif 2. Di sini ada beberapa operasi hitung, ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Akan tetapi pada bagian penjumlahan itu diberi kurung, maka yang diberi kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini saya tulis kembali sama, tetapi saya beri tanda untuk yang di dalam kurung itu dengan warna yang berbeda. Itu menunjukkan harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang tidak di dalam kurung itu nanti akan ditulis kembali seperti ini. Negatif 5 kali. Kemudian yang di dalam kurung kita cari hasilnya. 20 ditambah negatif 14 itu adalah 6. Kemudian dibagi 2, itu yang di belakang atau yang di luar kurung itu kita tulis kembali. Nah, dibagi 2 seperti ini.
Kalau sudah, ini kan ada tanda perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan urut dari kiri. Negatif 5 kali 6 itu adalah negatif 30. Ya, kita ingat materi yang lalu, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi 5 kali 6 kan 30, karena negatif 5 maka ya negatif 30. Dibagi 2 tetap sama ya. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif 15. Baik, saya punya tips dan trik untuk mengerjakan soal yang di sebelah. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok bisa ya 20 ditambah negatif 14 itu sama dengan 6. Nah, mungkin bingungnya di mana? Bingungnya ada dua tanda itu yang saya kasih tanda warna merah ya. 20 ditambah negatif 14. Nah, itu akan biasanya menjadikan bingung ya. Untuk lebih mudahnya, kita bisa tulis kembali dengan lihat tandanya. Itu kan ada penjumlahan, ada negatif. Itu kan kalau negatif itu bisa kita anggap pengurangan gitu aja ya. Jadi itu kan berbeda ya. Ada tambah, ada kurang atau negatif, maka tanda beda ya, tandanya kan beda, diganti dengan pengurangan. Jadi 20 ditambah negatif 14 itu bisa kita tulis dengan 20 dikurangi 14 ya. Jadi mudah, 20 dikurangi 14 sama dengan 6 begitu. Jadi kalau kalian menemui tanda seperti ini, operasi dengan tanda yang berjajar seperti ini ya, berjajar itu di tengah-tengahnya tidak ada bilangan, hanya ada tanda kurung seperti ini, maka kalian bisa menggantinya dengan operasi hitung. Kalau berbeda itu diganti pengurangan gitu ya. Baik, matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjutkan. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka dikerjakan dulu adalah perkalian atau pembagian. Nah, yang dimaksud di sini ketika ada operasi itu berbagai macam ya, berbagai macam operasi ada di sana. Maka yang harus kita dahulukan itu adalah yang perkalian atau pembagiannya. Sekarang saya akan menulis soalnya kembali di sebelah kanan. Nah, yang kita lakukan terlebih dahulu, yang paling mudah adalah dengan memberi tanda kurung. Mana yang diberi tanda kurung? Yaitu pembagian dan perkaliannya, seperti ini. Nah, pembagiannya adalah 20 dibagi 2, itu saya beri tanda kurung. Kemudian perkaliannya adalah 6 kali negatif 4, itu saya beri tanda kurung. Artinya yang di dalam tanda kurung harus kita cari hasilnya atau kita kerjakan dahulu. Yang tidak di dalam tanda kurung kita tulis kembali seperti ini. Negatif 5 ditambah 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Nah, ini saya beri tanda warna yang berbeda, itu menunjukkan hasil dari yang di atasnya. Kemudian dikurangi, ini kan di luar kurung ini. Ini nanti akan ditulis di sini. Dikurangi, kemudian 6 kali negatif 4 itu adalah negatif 24. Jadi dikurangi tetap, ini yang warna putih ya. Dikurangi yang belakang hasilnya 6 kali negatif 4 adalah negatif 24 ya. Selanjutnya ini kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi yang harus kita hitung selanjutnya adalah negatif 5 ditambah 10 ya, sama dengan 5. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Kemudian dikurangi negatif 24. 5 dikurangi negatif 24 hasilnya adalah 29. Nah, kembali tips and tricks lagi. 5 dikurangi negatif 24. Nah, mungkin ada sebagian anak-anak yang bingung.
Bagaimana bisa 5 dikurangi negatif 24 kok menjadi 29? Kalau kita menggunakan garis bilangan, nah, seperti yang materi yang terdahulu, bisa sebenarnya, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini mungkin akan lebih mempercepat prosesnya. Kalau ada tanda pengurangan, operasi pengurangan dengan tanda negatif, ini kan bentuknya sama ya. Nah, sama. Kalau yang awal tadi sebelumnya berbeda. Kalau berbeda diganti pengurangan. Tapi kalau sama seperti ini ya, berjejer ada pengurangan, ada negatif, ini diganti saja, dua-duanya ini diganti atau dihapus, ditulis kembali, diganti dengan penjumlahan atau ditambah ya. Jadi bisa kita tulis kembali 5 ditambah 24. Nah, lebih mudah kan? 5 ditambah 24 sama dengan 29. Jadi beres. Oke? Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjutkan. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Contoh. Nah, yang dimaksud di sini adalah apabila ada penjumlahan dan pengurangan saja. Jadi tidak ada perkalian dan pembagian. Ya. Jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Atau hanya ada perkalian dan pembagian saja. Ya. Tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Ini saya kasih contoh pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkalian dan pembagiannya. Kalau seperti ini, kita bisa tulis kembali dulu, kemudian kita kerjakan urut dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah negatif 6 ditambah 10 terlebih dahulu ya. Negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. Kemudian yang negatif dikurangi negatif 5 ditambah 2 kita tulis kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan dari sebelah kiri lagi. 4 dikurangi negatif 5. Nah, ingat trik yang tadi, dikurangi negatif itu bisa diganti dengan penjumlahan atau tambah. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ditambah 2 ditulis lagi. 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjutkan tadi yang masih sama ya, yang dengan yang sebelumnya. Yang tadi hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang hanya ada perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Caranya adalah dikerjakan urut dari kiri. Kita tulis lagi urut dari kiri, sehingga yang pertama harus dikerjakan adalah negatif 4 kali 10. Ingat, negatif kali positif hasilnya adalah negatif, karena tanda sama itu positif, tanda beda negatif. Kemudian dibagi negatif 2 kali 3 kita tulis lagi. Kita kerjakan dari sebelah kiri lagi. Negatif 40 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Negatif dibagi negatif atau tandanya sama yang dibagi, maka positif. 40 dibagi 2, 20 berarti positif 20. Kali 3 kita tulis kembali. Kali 3. 20 kali 3 hasilnya adalah 60. Matematika mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang ada tip and trik lagi. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, itu bernilai setara atau bisa dikatakan seimbang atau sama-sama kuat. Ya. Penjumlahan dan pengurangan itu setara. Kemudian perkalian dan pembagian itu juga setara atau seimbang atau sama kuat juga. Lalu bagaimana ketika keduanya ini, penjumlahan dan pengurangan dan perkalian pembagian, ini mana yang lebih kuat?
Misalnya perkalian dan pengurangan atau perkalian dengan penjumlahan. Mana yang lebih kuat? Nah, kalau dulu saat saya masih seusia kalian ya, Bapak Guru menyampaikan perkalian dan pembagian itu lebih kuat, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi sekarang saya ingin mengajarkan yang lain ya. Saya kasih ilustrasi terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik gambar ini. Sebuah soal anggap saja adalah sebuah antrian. Antrian mana yang lebih dahulu. Di sini kita lihat semuanya muda. Semuanya masih segar, sehat semua. Maka harus antri secara teratur, urut dari yang paling depan ya, atau dari yang sebelah kiri, kemudian belakangnya, baru belakangnya, dan sampai terakhir. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini ada nenek-nenek yang sedang mengantri. Maka nenek-nenek ini harus didahulukan, diprioritaskan ya. Mengapa? Karena kalau tidak didahulukan kasihan, nanti berbahaya, darurat ini ya. Nenek-nenek ini harus didahulukan. Jadi anggap saja nenek-nenek ini adalah perkalian atau pembagian. Maka bukan yang kuat yang didahulukan, tetapi yang lemah kita dahulukan. Jadi mari kita berlatih yang lemah kita dahulukan. Seperti saat kalian misalkan naik bis, ketika ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui atau menggendong anaknya, kemudian tidak mendapat tempat duduk, maka kalian harus mengalah, harus memberikan tempat duduk. Maka yang lemah itu harus didahulukan. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Sementara itu materinya, jangan lupa klik like, subscribe, and nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan update video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.